asal dari Solo, merupakan mantan Uni Kabupaten Solo ya. Dan juga alumni dari IPB. Jadi sembari nungguin LPDP itu WHV dulu. Jadi cuannya dapat, experience-nya dapat. Teman-teman juga pada capek, pada nangis juga. Tapi yang ada yang gajinya lebih besar dari ini gitu. Sit and implement it in my country. So, Are you sure? of course, I'm sure. Aku pasti mengabdi. Aku pasti kembali untuk mengabdi. Yes. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Halo Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini again and again ya. ini podcast podcast yang ketiga ya. Spesial, dia paling yang sering gue undang nih 3 kali. Alumni WHV Warrior. Sekarang way to go, award di LPDP 2023 akhir ya. Ilhamda. Ini gua rasa ini the pathway yang paling great juga ya. Kenapa? Karena sambil nungguin scholarship, WHV, duit dapat, pengalaman dapat, boleh lagi kenalan. Halo, kenalin nama aku Ilhamda. Bisa dipanggil Iin. Nah ini insya Allah kan kuliah di Monash University, jurusannya International Development Practice. ya, nanti kerjanya di UN ya. Amin, amin ya Allah. Asal dari Solo, merupakan mantan Uni Kabupaten Solo ya. Dan juga alumni dari IPB. Sekarang insya Allah akan Jumat tanggal berapa itu ya? 18. Ya. Ya, 18 Februari akan bertolak ke Melbourne, Australia untuk yang kelima kalinya. Karena selama WHV dia bolak-balik. Nah, kenapa Iin akhirnya nyesel nggak sih WHV-nya nggak habis sampai 3 tahun? Nyesel nggak nyampe 3 tahun, Mister. Ya bang. Harusnya WHV sih jadi fase hidup terpenting ya, mengajarkan kerja keras, pantang menyerah. Ya walaupun nggak sampai 3 tahun, tapi mungkin ya ini pula rezekinya gitu. Oke. Berapa kali nangis selama WHV? Sering banget. Berapa ya? 3 kali kayaknya. 3 kali nangis. Rata-rata anak WHV itu nangisnya di toilet. Nah, lu nangis di mana? Toilet juga, terus di kamar, sama di ruang tamu juga. Cerita kan pada ngekosnya bareng, terus kayak nggak kuat gitu. Mana gue? Nggak kuat, tapi duitnya kuat. Ya Allah, ini batu nggak berhenti guys. Nah, jadi sembari nungguin LPDP itu WHV dulu. Jadi cuannya dapat, experience-nya dapat. Nah, terus selama WHV kira-kira seberat apa sih sampai bikin seorang Ilhamda itu nangis 3 kali? Sebenarnya semua pekerjaan kan berat ya bang ya. Tapi ketika WHV itu lagi ada fasenya yang kayak udah S1 nih gitu, capek-capek. Dulu kan juga ada lumayan prestasinya, terus kayak masa kerjanya kayak gini gitu kan, kerja fisik ya. Jadi antara beban mental sama beban fisik yang membuat tekanannya banyak, ketika itu jadinya kayak udah nangis. Tapi liburannya di Indonesia tuh hampir keliling Indonesia gue lihat. Ya alhamdulillah. beban duitnya itu nggak sakit ya? Nggak sakit, beban duitnya kalau bisa lebih lagi lah.
gitu. Nah, jadi memang WFH itu physically berat, tapi I really interested about your thoughts about that you are a graduate from university and have achievement yang luar biasa, tapi gue kok kerja ini gitu lah. Itu merasa terhina, merasa rendah, atau merasa apa? Yes, first of all, I feel like, oh my god, why I'm doing this? Like, I did my bachelor degree for 4 years, and then like I did this. But why like this kan like di packing daging ya bang ya. But turns out, if I look back, ini tuh fase yang apa ya, yang ngajarin kayak wow, I cannot imagine that I'm so strong ya ternyata gitu. Terus selain itu sih sebenarnya awal-awal bang. Cuman yang kemarin ini nangis tuh karena capek, lebih ke capek kerjanya gitu. Tapi oke, kalau overall paid well paid gitu juga kan. Jadi kan kayak kalau di compare sama kerjaan yang lainnya kan teman-teman juga pada capek, pada nangis juga. Tapi yang ada yang gajinya lebih besar dari ini gitu. Oke. Nah, jadi apa satu pengalaman yang diajarkan oleh WHV kepada Ilhamda? 1 atau 2, boleh deh 2. Being tough, like have to be really strong, even stronger, and really push my limit. Like sometimes kalau ngangkat ini tuh kan kayak pasti malas mah, berat, bela orang lain aja gitu. Kayak kalau kerja itu kayak ya this is our job, so itu pertama, yes. And then second of all, like yang ngajarin dari WHV tuh is a lot of things, like living my dreams. You know, like I can buy everything without thinking too much. And then yes, it's something like that lah. Okay. Sometimes I told to my student, WHV is going to push you to the limit or over your limit. Ya, jadi WHV itu ngajarkan kita bahwa kayak tadi nggak bisa ngangkat, sekarang bisa ngangkat beban yang lebih berat. Dan enaknya I can buy something that I wanted without thinking about how much money I have to spend, ya. Atau nabung berbulan-bulan gitu kan, kayak brand handphone yang seminggu gaji kali ya gitu. Ya, pada ganti semua. iPhone 15 rilis, semua orang tuh pada ganti. Anak WHV itu udah 15 semua iPhone-nya. Kayak gampang banget ganti handphone ya. Parah sih, parah. Gue aja masih pakai yang 6 sama yang 6 ya, masih pakai. Kayak gini, kayak Bang Mirki kayak harus balik lagi. Kabar gue beli yang the latest version nanti ya. Atau beli kamera yang gede aja sekalian biar gampang. Well, merasa terhina dengan posisi bekerja sebagai unskilled labor, tetapi Australia pays better ya. Dan saya juga tidak menyarankan Anda berlama-lama bekerja di Australia sebagai slave ya. Sorry, I have to say this word ya. Not slave ya, tapi unskilled labor. Skill labor actually ya, skill labor kayak si Eki kan grading gitu ya, dagingnya yang Wagyu berapa, ini terbagi 4, terbagi berapa, itu skill juga. Atau slaughterman ya, itu skill juga. Anyway, di sini bukan mencoba mendiscourage you guys untuk mengambil WHV, enggak, tetapi WHV itu berat. Ini yang mau saya sampaikan, sampai orang menangis 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan sampai hari kedua aja langsung menangis. Ku menangis. Ku menangis membayangkan. Nah, oke, Ilhamda, kita sembari WHV juga mencoba mengapply LPDP, gagal 3 kali. Gagal, berhasil ke yang ketiga kalinya. Berarti berhasil di percobaan ketiga, tapi gagal 2 kali. Waktu itu di tahun 2022 ya. Sebenarnya tepat 1 tahun lalu in les di sini kita ngambil IELTS official dan kita berangkat Februari ini bareng-bareng kayak 5 orang ya dari grup intensif IELTS in. Jadi 1 tahun lalu in coba 2022 awal tahap 1 LPDP belum berhasil, terus 23. Iya, 23. Betul. Jadi baru dapat berhasilnya di LPDP tahap 2 2023. Tetapi tidak mau gak berhenti mencoba ya. Selagi the point adalah as long as you try to keep doing what you dream, keep untuk mencoba mengejar apa yang dimimpi-impikan, itu dapat. Enakan WHV sih enakan WHV atau LPDP kira-kira nih menurut Iin?
Kan LPDP belum coba ya bang. Kira-kira Sepertinya enakan dua-duanya. Ada enak kalau WHV enakan duitnya. Tapi kalau misalnya dulu mikir ngumpulin WHV buat nabung sekolah kayaknya nggak nyampe juga. Jadi alhamdulillah juga WHV buat sekolahnya. Karena kan like Time Language Center say build our future. Future means maybe pursue degree and then work better. Karena kan WHV cuma 3 tahun juga. Jadi so have own privilege. ya. Ya, well, ini udah yang kelima kalau nggak salah Student Time Language Center yang dari WHV pindah ke LPDP, dan alhamdulillah mereka memang mencoba mempush diri mereka pada ambient ya, circumstances yang membuat mereka harus struggle with ya dengan beban hidup kerja, tapi akhirnya mereka juga mencoba terus men-upgrade diri mereka dengan berbagai macam experience seperti Ilhamda yang menyampaikan waktu itu sempat bilang di ke interview LPDP-nya that you in Australia already. Seperti apa sih kira-kira menurut Ilhamda plusnya dengan Ilhamda di sana dan menyampaikan terus terang kepada LPDP bahwa I'm in Australia at the moment? Yes, I think like this is also my strength point in the interview because I mentioned that right now I'm already in Australia. I look directly and practically learn on how like my major is that the agriculture system. So I mentioned that I'll work in the one of the factory that's working on the hasil daging peternakan, which is like it is related to my major itself. And then like I think the interviewer really appreciate my effort karena sempat bilang kayak, oh berarti udah di Australia, berarti udah ready nih buat kuliahnya gitu. Tuh kan, WHV itu tidak selamanya buruk seperti yang dikatakan oleh mereka. Kalau saya melihat semua pilihan itu adalah indah ya. Semua pilihan itu adalah memiliki plus minus dari konsekuensi juga ada. WHV ya capek, pegel, tapi plusnya adalah duitnya tidak terhitung, setiap minggu masuk, gajian masuk, dan you can buy anything you like without thinking much about money, how much you have to spend gitu kan ya. Dan LPDP juga nanti Anda juga ditugaskan oleh negara untuk belajar. Well, ini apa sih punchline-nya bagi Ilhamda bisa lulus LPDP itu apa? Actually, after 3 times doing the selections, I think the most important thing di LPDP itu adalah gimana komitmen kita buat kembali. Ya walaupun 1 tahun hidup di Australia is really great, really good, but I have to make sure the interviewer that I will come back. Jadi like what I see in the Aussie, I want to adapt it and implement it in my country. So Are you sure? of course, I'm sure. Aku pasti mengabdi. Aku pasti kembali untuk mengabdi. Yes.